Halo, nama saya Rahadi Fauzan. Jadi kali ini saya ingin membahas soal UAP CNS yang telah diberikan. Jadi di soal nomor satu ini, pertama-tama saya disuruh untuk mencari tegangan dan arus di resistor keempat karena NIM saya itu berangka genap. Namun ini menggunakan penghitungan manual, menggunakan metode loop. Dan ini sudah saya kerjakan. Lalu selanjutnya yang B itu saya disuruh untuk mencari tegangan di R1 dan R4, lalu juga arus yang melewati R1 dan R4 menggunakan aplikasi multisim. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi multisim online. Oke, untuk mengerjakannya pertama-tama kita buat rangkaian ya seperti yang ada di soal, yaitu seperti ini. Oke, ini tinggal kita sambung-sambungkan saja. Oke, jika sudah jadi rangkaiannya seperti yang pada di soal, tinggal kita samakan nilai resistor dan tegangannya. Ini 6 volt. Lalu selanjutnya ini R1 itu brown red red gold. Oke, ini untuk membacanya itu saya menggunakan resistor color code atau kalkulator di internet. Itu pertama di sini kan warnanya brown. Brown. Warna kedua itu red, dan warna ketiga itu red lagi, lalu toleransinya gold. Oke, jadi cara membacanya ini warna pertama dan kedua itu merupakan angka pertama dan angka keduanya, jadi di sini 1 dan 2 jadi 12. Lalu warna ketiganya itu pengkalinya jadi 12 dikali 100 sehingga di sini resistornya berarti nilainya 1200 ohm. Oke, ini tinggal kita ubah 1K2. Lalu R2-nya itu 2200 sesuai di soal. R3-nya juga sama seperti tadi caranya. Oke, jadi jika rangkaiannya sudah jadi dan resistor tegangan yang nilainya sudah sesuai dengan yang ada di soal, di sini sekarang kita cari tegangan pada R1. Maka kita taruh tegangan pada R1, lalu kita taruh min, Vmin ya, dan selanjutnya tegangan pada R4, lalu kita taruh Vmin nya juga. Oke, jadi Vmin ini tuh fungsinya agar yang terukur itu tegangan di R4 nya saja. Jadi jika tidak ada Vmin ya, maka ini tuh akan nantinya akan menghitung sama dengan R5 nya juga, tegangan di resistor 5 nya. Jadi kita taruh Vmin agak untuk membatas. Lalu selanjutnya cari arus yang melewati R1, dan arus yang melewati R4. Oke, jika sudah jadi seperti ini maka sudah selesai dan tinggal di play. Di sini karena yang penghitungan manualnya saya hanya mencari yang tegangan di R4 dan arus yang melalui R4,
angkanya sudah sesuai, tegangan R4-nya yang saya cari secara manual sama dengan yang ada di multisim, dan juga arus pada yang melewati R4-nya juga sesuai dengan yang ada di multisim. Oke, jadi penghitungan manual saya dan yang multisim ini sudah sesuai sama nilainya. Maka ini kemungkinan karena penghitungan saya sudah benar dan sesuai teori, sesuai rumus, sesuai konsepnya, dan pembuatan multisimnya juga sudah benar. Oke, jadi itu saja untuk nomor 1. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 ini saya disuruh untuk membuat rangkaian high pass filter karena saya NIM-nya itu berangka genap, dan juga di sini diketahui cutoff frekuensinya itu nilainya 3386 Hz. Oke, jadi untuk membuat rangkaian HPF-nya kita perlu mengetahui hambatan dan kapasitornya, karena ini juga kan yang diminta RC circuit. Dan di sini nilai dari rumus cutoff frekuensi kita bisa mencari nilai kapasitor dan hambatannya. Nah, di sini kan kita belum mempunyai nilai hambatan dan kapasitornya. Cuman untuk yang hambatannya saya ingin menggunakan hambatannya itu bernilai 2K 2 ohm atau 2200 ohm. Dan untuk kapasitornya itu bisa dicari, karena ini belum diketahui, kita bisa mencarinya dari rumus ini. Kita bisa dapatkan bahwa C itu rumusnya sama dengan 1/2 pi kali hambatan kali cutoff frekuensi, dimana hambatannya itu bernilai 2200 ohm dan cutoff frekuensinya itu yang ini 3386 Hz. Dari rumus itu maka saya mendapatkan nilai kapasitornya itu ialah 2,13 kali 10⁻8 atau bisa dibilang 21 nanofarad. Lalu selanjutnya untuk membuat rangkaiannya, karena kita telah mengetahui kapasitor dan resistornya, maka rangkaiannya itu seperti ini. Resistornya itu di sebelah sini karena ini high pass filter, dan kapasitornya itu di sini. Untuk low pass filter nilai resistornya itu akan di sini dan kapasitornya akan di sini. Maka ini tinggal disambungkan saja. Oke, dipasangkan dulu. Dan untuk high pass filter nilai Vout-nya itu di resistornya, karena pada frekuensi tinggi itu R-nya Vout R-nya akan besar, dan kalau mau lihat dari rumus Vout-nya juga itu bisa kita lihat bahwa di Vout di HPF itu nilai hambatan resistornya yang akan menjadi pengaruh, berbeda dengan yang low pass filter. Lalu selanjutnya kalau udah gini, maka karena kita ingin mencari frekuensi, maka ini kita ganti ke AC sweep. Dan lalu selanjutnya start frekuensinya kita mulai saja dari 100, dan stop frekuensinya itu harus lebih dari nilai cut off frekuensi. Jadi kita pasang 5000 dan vertical scale-nya kita ganti ke linear. Kalau udah seperti ini maka tinggal kita ininya juga kita ubah. Nilai kapasitornya tadi kita dapat 21 nanofarad, dan untuk resistornya tadi kita memakai yang 2200 atau 2K2 ohm. Maka tinggal kita play. Saya tinggal kita play. Nah, di sini untuk mencari cutoff frekuensinya, ini kursornya tinggal kita arahkan ke angka 700-an, karena di high pass filter ataupun bahkan di cutoff di low pass filter titik cutoff frekuensinya itu di 70,7%, maka di kisaran 707 kita arahin. Nah, sekitaran segini. Dan di sini cutoff frekuensinya nilainya sedikit berbeda dengan yang tadi telah dari yang soalnya, yaitu
Di soalnya kan cutoff frekuensinya itu ialah 3386, sedangkan di sini 3,4629 kHz, sedikit berbeda. Dan itu bisa terjadi kemungkinan dikarenakan oleh nilai toleransi resistornya yang tidak selalu tepat seperti segini, ataupun karena hal-hal lain. Oke, jadi untuk soal UAP, pembahasan soal UAP cukup sekian. Terima kasih.